Hai guys, balik lagi ke channel aku. Jadi aku mau cerita. Jadi aku tuh suka beli buku-buku murah di online shop, buku apa aja gitu. Yang penting bisa kayak untuk mandiri gitu kan ya. Jadi aku tuh waktu itu kan 12. Aku beli 5 buku ini. Satu buku tuh harganya 12.000 guys. Itu kebetulan aku banget sih waktu itu. Jadi dengan ongkirnya satu buku tuh 12.000, jadinya 13.800. Dan ini aku tuh sering banget beli di Shopee Mall. Kan sekarang tuh di Shopee tuh harga buku tuh udah kayak 30, 40 kayak gitu-gitu guys. Jadi murah-murah. Aku tuh pengen beli buku juga tapi tetap murah di budget gitu loh. Karena kan beli satu buku itu gak murah gitu ya. Kayak satu buku tuh bisa 80 sampai 90. Aku tuh nggak punya uang sebanyak itu gitu guys untuk beli satu buku doang nggak sih, itu investasi sih buat ke diri kalian sendiri. Cuma bagiku itu lumayan gitu loh guys. Aku pengen tetap baca buku tapi tetap terjangkau, itu ada yang samaan kayak sama. Nah jadi mungkin udah banyak sih kayaknya teman-teman yang beli buku di online itu murah-murah, apalagi kalau ada diskon itu bisa sampai 20.000. Ya udah kayak sampai 20.000, 15.000, 25, murah-murah banget. Dulu pas zaman aku ada juga 25, 30 itu udah dapet satu buku guys gitu. Dan itu gak apa-apa sih maksudnya. Itu ada penerbitnya emang asli gitu loh. Dan bukunya juga buku ori. Jadi aku mau spill buku yang aku beli murah di Shopee. Nanti aku kasih linknya atau kalian bisa cek sendiri ya. Jadi yang pertama tuh ini, buku ini. Jadilah baik walaupun dunia selalu menyakitimu. Aku dapet diskon guys, dan ini bener buku-buku yang aku bener-bener incar gitu loh guys. Nah, oke, ini tuh kayak mengajak kita untuk melakukan kebaikan-kebaikan kecil kayak gitu setiap harinya, untuk menjadikan tempat yang lebih baik gitu. Aku tuh pengen buku-buku yang untuk mengubah mindset pola pikir aku. Karena jujur guys, aku tuh orangnya kayak susah banget untuk ganti perspektif atau mindset gitu. Dan aku juga ngerasa aku tuh kurang aku pengen belajar jadi yang lebih baik gitu. Makanya aku beli buku-buku yang merubah mindset, walaupun emang belum baik gitu loh. Ya masih belajar, cuma orang kan gitu. Kedua aku beli buku ini. Jadi bukunya ini tuh murah juga, harga normalnya juga murah guys. Semua buku-bukunya ini normalnya kalau nggak ada diskon atau event-event atau acara besar gitu, maksudnya kayak 12, 11 itu murah-murah juga guys. 40, 30 sampai 40 gitu satu bukunya. Dan ini ada Kakeipo. Aku yakin banyak teman-teman yang udah beli juga ini di luar sana, cuma jarang kayak ada yang review gitu ya buku murah di Shopee. Padahal bagus-bagus loh guys. Aku udah baca yang bentar ya, aku ambil. Jadi bukunya itu ini dari penerbit Embeda. Dan ini yang 5 buku yang aku beli di 12 tuh penerbitnya sama, itu Caesar Media. Kalian pasti tahu itu murah-murah bukunya guys. Kalian cek ya nanti linknya, atau kalian cari sendiri. Dan ini dari Checklist, penerbit buku juga sama, dia di Shopee Mall. Dan tau gak sih guys, buku-buku mereka juga murah-murah dan bener-bener worth it buat kalian beli. Dan isinya tuh gak cuma kayak ini, tapi itu kayak mengajak kita, kayak ada orang yang nasihatin gitu loh guys. Nah, buku Berani Berubah ini juga bagus untuk menurutku tuh kalau beli buku ya bukan itu untuk investasi diri sendiri gitu. Jangan kayak mikir-mikir gitu. Mikir sih ya juga, kan semua orang punya budget beda-beda. Maksudku tuh kalau kalian ada uang, beli aja buku, nggak usah mikir aduh nanti gini gitu ya guys. Kalau kalian yang baru-baru mau mulai baca kayak aku gitu, itu mindset yang aku dapet dari siapa gitu, aku dapet tonton di YouTube ini guys, dari Checklist Media. Murah-murah bukunya juga sama di Shopee Mall.
dan ori ya guys. Tapi ada yang satu aku agak concern sih sama buku checklist media tuh, kekurangannya. Ada buku yang aku beli itu dia udah menguning bintik-bintik gitu padahal itu mau, tapi ya udah aku nggak permasalahin soalnya yang penting isinya ya masih aman lah, bisa dibaca. Tapi jujur ya kalau untuk mau mungkin karena kurang ya orang-orang yang kayak minatnya sama beli buku, padahal udah ada guys penerbit yang harga-harganya terjangkau, bukunya tuh murah guys. Kalian kalau mau beli buku tuh bisa di sini gitu. Kalau mau mulai baca buku juga, kalau misalnya ngerasa kayak sayang banget gitu beli buku, satu buku tuh 80-90 cuma untuk satu buku aku, tapi lebih beli buku yang banyak tapi terjangkau tetap gitu. Kalian bisa cek ya. BTW aku bukan kayak aku mau ngajain kalian buat sama-sama beli buku-buku support juga penerbit buku Indonesia gitu. Oke, itu legit setelah kaki ibu ini tentang keuangan nih guys. Tadi tentang keuangan, tentang kayak cara mengatur uang gitu sih, kayak tentang menabung, tentang lain-lain. Kalian bisa baca bukunya ini, ada juga contoh-contohnya kalau kalian beli di restoran dan lain-lain. Aku belum sempat baca bukunya ini, tapi bukunya bagus guys. Nanti aku setelah aku baca aku review lagi ya bukunya ini. Oke lanjut, ini dia bukunya, The Power of Change. Aku pengen baca bukunya ini tuh berawal dari kenapa orang untuk ngajak aku tuh lebih ayo berubah gitu, kayak ngajak mindset gitu. Kenapa orang-orang tuh, jadi kalau kita mengubah kebiasaan itu tuh mengubah hidup kita juga gitu guys, mengubah badan kita lebih baik dan gitu-gitu. Aku nggak pernah review buku, jadi aku nggak tahu caranya review buku gitu. Nanti aku review seadanya aja, soalnya aku tuh pingin berbagi apa yang aku bisa, nanti aku belajar lagi. Oke. Aku belum baca juga guys, aku baru baca ini ya, Muka Rahasia Mengubah Diri dan Orang Lain dengan Strategi yang Terbukti Efektif. Dan itu kayak dia mengajak atau mengubah pola mindset kita tentang merubah diri kita sendiri, the power of change gitu. Bisa mengubah kehidupan itu, ubah hidup kita gitu. Dan aku belinya juga sama 18.000, dapat di 12, beruntung banget kan. Nah ini bukunya The Power of Discipline. Ini sempurnakan akhlak dengan adab. Jujur sebenarnya aku beli bukunya ini semata-mata untuk, memang aku beda kepercayaan. Aku beli bukunya ini semata-mata untuk nyari dan perspektif lain gitu lah. Dan juga aku suka gitu apapun nasihat-nasihat walaupun beda kepercayaan kayak gitu. Jadi aku juga bisa ngeliat dalam perspektif yang berbeda. Dan kenapa untuk merubah, kenapa kita gimana ya bilangnya, untuk yang lebih baik kenapa enggak gitu, walaupun beda percayaan gitu, tapi kan tujuannya sama-sama untuk baik gitu guys. Ini juga sama tentang akhlak, tentang orang tua dan terhadap guru kayak gitu. Jadi kenapa aku beli buku ini tuh, aku sebenarnya waktu itu kan aku sempat baca salah satu halamannya di Shopee Mall dan aku tuh tertarik, soalnya aku tuh sering gitu kayak marah-marah gitu sama orang tua gitu. Bukan marah sih, kayak kesel gitu, aku mau kayak gini kayak gitu. Jadi aku tuh kayak pengen ada salah satu halaman yang kayak menurut aku, oh iya juga ya, kita sama orang tua harus sopan, tetap sama orang tua kita sendiri harus kita kita kadang-kadang kayak kita lupa buat nyayangi orang-orang terdekat kita, buat berperilaku baik ke mereka. Jadi perilaku kita itu akan ada dampaknya kan ke orang lain, orang-orang terdekat kita. Kayak orang tua kita juga sama, kita harus bisa ngendaliin amarah, bukan amarah kayak keselan gitu ya, bisa ngendaliin gitu, jangan sampai pos kayak gitu guys. Karena apa yang kita keluarin tuh nggak bakal bisa kembali lagi ke kita gitu. Maksudnya keluarin tuh udah kayak gitu, keluarin dan akan berdampak sama orang. Setiap apa
apa perbuatan atau sikap kita tuh bakal ada dampaknya sama orang lain. Jadi buku ini aku pikir-pikir bagus juga untuk merubah pola mindset aku kayak gitu-gitu. Dan ada juga kayak contoh-contoh zaman sekarang tuh kan aku dapat baca sedikit guys, kayak misalnya sama guru juga kayak gitu, kita harus sopan karena ya memang sih sehari-hari kayak gitu memang umum kayak gitu, tapi susah jelasinnya guys, aku bingung jelasinnya. Jadi kayak maaf ya guys, aku masih belajar. Jadi banyak anak-anak sekarang tuh kayak, terutama ya kasih banyak, ada beberapa, aku gak mau juga kayak gimana-gimana, aku juga gak gitu sih, gak apa ya, bukan, aku juga gak 100% benar gitu kan. Jadi itu kayak kurang menghormati guru kayak gitu-gitu. Kita guru di depan tapi kita ngobrol kayak gitu-gitu, guru itu kasih kita ilmu kayak gitu-gitu. Dan ini juga ada di ayat-ayat agama juga, jadi aku tertarik aja sih dikit-dikit buat baca gitu. Gak dikit-dikit sih ya, baca bukunya kan udah beli. Dan the power of discipline, lagi-lagi aku kurang disiplin dalam memanage waktu. Dulu padahal aku tuh buat kayak jadwal gitu ya, jadwal asal maunya. Dulu aku tuh buat kayak jadwal gitu setiap satu hari itu, tapi aku ngerasa kayak buat jadwal gitu aja nggak cukup gitu. Kenapa? Karena kayak misal ada kejadian yang nggak terduga gitu, dan kita punya hal lain gitu di jadwal kita harus ngelakuin itu kan, kita itu kayak waktuku tuh nggak fleksibel gitu loh dalam mengatur waktu. Dan tapi ini bukan tentang mengatur waktu ya guys, ini tentang kayak disiplin itu akan membawa orang sukses. Nah kayak gitu, tapi kenapa ini dijelasin kayak gitu, aku suka yang kayak gitu kan. Kalau banyak tuh orang-orang bilang disiplin ada orang sukses pasti disiplin ini, tapi kita nggak tahu kenapa alasannya kayak gitu. Ya tahu sih, tapi ya pokoknya ini kayak secara rinci ini kayak mengubah pola pikir kita juga. Iya gini gitu guys. Nah itu tadi dia 5 buku yang aku rekomendasiin, bukan rekomendasiin sih, kayak memperkenalkan dan rekomendasiin juga, soalnya aku udah baca sih review-reviewnya itu dan baca dikit-dikit halaman-halaman awalnya, dan cocok dengan gaya baca buku aku kita. Ringan juga, nggak terlalu berat, dan untuk pemula juga kayaknya untuk mau membiasakan diri, buku-bukunya ini tuh cocok gitu. Ya, jadi sekian dulu dari video aku. Makasih udah nonton, pasti udah luangin waktu kalian untuk nonton video ini yang kurang berfaedah sebenarnya sih. Ya, aku cuma mau infoin kalau sekarang tuh baca buku tuh nggak perlu mahal lagi gitu. Udah ada kok buku-buku yang murah gitu, yang kayak 40.000, 30.000, 20.000, juga ada 25.000. Itu udah dapet buku kayak gitu. Ya sekian aja dari video aku, semoga bermanfaat ya guys. Bye, semoga tambah baca bukunya lebih konsisten lagi. Oke?